Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, di sore hari ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, menerima amal ibadah kita semua di Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan sahabat dinantikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagaimana puasanya hari ini? Masih belum batal, Pak? Belum. Insyaallah sebentar lagi ya. Tema umumnya itu tazkiyatun nafas secara umum, tapi saya akan sampaikan tema di antara satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'minin atau innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatus sauda fi qalbihi. Sesungguhnya orang beriman itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka akan ditulis, ditetapkan di hatinya itu satu noktah, satu titik hitam, nuktatus sauda. Wa intaba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Kalau dia bertaubat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bersih. Fa in zadat fadzalika ram. Kalau dia kemudian bertambah perbuatan dosa, ya, maka dosanya itu akan menutupi hatinya semua. Hatinya akan tertutupi dengan dosa. Maka itulah yang disebut dengan ar-ran alladzi dzakara Allah taala fi kitabih, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kalau sudah hati itu tertutupi dengan banyak titik hitam dosa, maka akan merusak seluruh amal kita. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan apa pengaruhnya dosa itu apa. Nanti silahkan dirasakan. Kalau itu ada pada diri kita, itulah namanya dosa. Bahkan pengaruh dosa maksiat itu dalam diri kita itu luar biasa. Sepertinya kita ini nggak berdosa, tapi sebenarnya banyak dosa, cuma nggak sadar aja kita. Casingnya saleh dan salehah. Tapi sesungguhnya Pak, sesungguhnya masih banyak dosa yang kita lakukan, tapi kita pura-pura tak tahu, bahkan tak sadar. Maka ini sudah diteliti oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau sampai menjelaskan tentang pengaruh dosa maksiat dalam diri manusia. Ada pengaruhnya ternyata. Apa yang beliau sebutkan di sini pengaruhnya adalah, yang pertama adalah
hurmanul ilmi. Yang dimaksud dengan hurmanul ilmi itu adalah terhalang mendapatkan ilmu. Orang kalau banyak dosa, suka berbuat dosa dan maksiat, maka ilmu itu akan menghalangi dirinya untuk tidak bisa melaksanakan ilmu yang ia dapat. Susah dihafal, maksud. Ya tak? Bisa ngapal loh. Nah, kita kalau ngapal Al-Quran itu susahnya minta ampun. Susah dipahami. Ayat-ayat Allah itu kan susah minta ampun ya. Yang disalahkan tulisan, tulisan kacamatane. Dan susah diamalkan. Padahal kita ngaji udah puluhan tahun, tapi kenapa nggak bisa diamalkan? Ya, kenapa Bu? Apa penyebabnya? Itu karena banyaknya berbuat dosa. Ngamal apa? Lihat berat inilah yang disebut dengan dosa. Baru apa? Dihafal, dipahami, diamalkan dan disampaikan, didakwahkan. Enggak mau dia nyampaikan dakwah. Berat. Karena dirinya saja berat untuk menyampaikan, karena dia sendiri punya masalah. Masalahnya ya dosa tadi. Hurmanul ilmi, ilmunya enggak berkah. Padahal dia ngaji sudah puluhan tahun. Kita jadi muslim itu sejak kapan? Sejak kapan? Ya, kecil. Sampai sekarang jadi muslim. Tapi kenapa kok nggak ada keinginan untuk mengamalkan? Terus yang mau diamalkan apa? Bukankah hasil daripada ilmu itu untuk dia? Itu berarti kalau nggak mau diamalkan, berarti kita masih punya dosa. Sama maksiat. Pernah dengar kisahnya Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu dengan kita ini tidak ada apa-apanya. Dia kalau di Ramadan itu menghatamkan 60 kali. 60 kali. Lah wae dhewe iki pira? Wis hatam ping pira Ramadan iki? Lah kuwi apa tau wae. Siji ndak alasan. Ya, Imam Syafi'i ketika hendak menuju gurunya namanya Waqi', di tengah jalan dia terlintas ada seorang wanita yang kakinya, pakaiannya tersingkap oleh angin, ya kan? Kemudian terlihat betisnya sekilas. Baru sekilas orang saleh sekilas saja bisa menghilangkan hafalannya. Dan cuma sekilas. Konon sampai hafalannya sekian puluh ratus hadis tuh konon menyebutkan itu katanya apa? Hilang. Lawai dewe ora sekilas iki. Hilang semua. Karena namanya maksiat itu akan menghalangi dia mendapatkan ilmu. Kalau kita berbuat maksiat, kita akan terhalang daripada mendapatkan ilmu. Ora berkah itu maksudnya. Hurmanul ilmi. Itu pengaruh dosa dan maksiat. Tadi sudah kita sindir sejak awal ya. Kita sudah belajar Islam sejak kecil, tapi berapa persen yang sudah kita amalkan? Tidak maksimal loh. Berarti kita jangan loh ya. Jangan-jangan ilmu yang kita dapatkan tidak berkah.
karena tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Itu pertama. Yang kedua, beliau menyebutkan pengaruh maksiat dan dosa itu adalah hurmanu rizki, terhalangnya rizki. Rizki itu juga menjadi terhalang karena sebab dosa maksiat yang kita lakukan. Rizkinya susah, rizkinya tidak berkah. Orang dapat rizki banyak tapi tidak berkah, ya kan? Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya seorang hamba itu dicegah dari rizki akibat dosa yang diperbuatnya. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau rezeki kita sampai saat ini susah, ya? Susah nggak? Susah nggak? Susah. Berarti di situ ada masalah. Karena janji Allah tadi dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa. Jadi kita kurang takwa kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Berarti kalau kita nggak bertakwa, berarti Allah nggak kasih jalan keluar. Ya itulah, ada orang mendapatkan rezeki lancar tapi nggak berkah. Nggak berkahnya gimana Pak Ustaz? Disuruh sedekah dia nggak mau keluar. Ada fakir miskin juga nggak mau ngeluarin. Itu namanya nggak berkah harta itu. Meskipun banyak, meskipun Allah kasih banyak, rumah ada, kendaraan ada, makanan yang enak, nggak berkah. Harta, rizki kalau nggak berkah itu nggak bisa bermanfaat. Rizki yang bermanfaat itulah rizki yang berkah. Kenapa? Fakir miskin, yatim piatu, untuk iftar buka bersama, itu namanya berkah. Jangan disimpan saja harta kita itu, apalagi di bulan Ramadan banyak keluar. Memang bulan Ramadan itu ya bulan untuk memperbanyak sedekah. Nah, anak kita itu sudah harus kita ajari, kalau setiap hari, setiap malam dia salat isya, kemudian nanti lanjut, kemudian salat taraweh, udah harus dikasih uang, kamu nak masukkan ke sana nak, ke kota itu nak. Itu sudah melatih itu supaya berkah. Apa juga artinya duit banyak tapi tidak berkah, malah jadi penyakit, malah jadi rebutan, ahlul warisnya saling membunuh karena sebab menumpuk harta. Memang mau kita bawa mati duit itu? Enggak. Enggak berkah teman-teman. Kendaraan itu juga enggak akan berkah kalau enggak digunakan untuk kebaikan. Ya kan? Dimanfaatkanlah semua yang Allah berikan itu untuk di jalan Allah supaya berkah. Rumah kita itu besar, tapi enggak pernah untuk pertemuan majlisul ilmi misalnya. Tidak digunakan untuk silaturahmi keluarga, enggak berkah rumah itu. Meskipun semuanya tercukupin secara fisik berkah, bagus, tapi manfaatnya apa? Pentingnya kita mencari rezeki yang halal itu supaya apa? Supaya berkah, semakin baik. Karena rezeki yang tidak berkah itu hanya akan menimbulkan masalah. Maka dimanfaatkan di bulan Ramadan ini agar supaya rezeki kita itu betul-betul selalu di jalan keberkahan Allah. Jangan sampai nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita semua ini kemudian menjadi sia-sia. Jadi ada zakat itu keluarkan cepat. Ada zakat mal yang masih belum tertunaikan, panjenengan yang kaya itu keluarkan. Enggak dikeluarkan nanti ancamannya langsung dari Allah itu. Allah akan menyiksa orang semacam itu dengan hartanya karena dia tidak mau mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Karena itu sudah ditetapkan, diwajibkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, pada manusia yang mengaku dirinya seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kalau rezekinya berkah. Ya sedikit banyak itu bersyukur, alhamdulillah. Nggak pernah ngeluh. Urusan duit itu biasanya kita mesti banyak ngeluh lah. Ya tak? Malah ada yang menjadikan harta itu Tuhan gitu. Ranon dit kira apa? Nggak tenang Pak Ustaz hidup kami Ustaz. Raiso ngaji, nah sampean ya. Model-model seperti kita itu randidit mumet, kokandit bingung. Ya tak? Bingung lagi ngetok kayak gitu, arep ditok ke rasido, itu ndak berkah. Coba. Kalau dia bertakwa punya iman, ndak ada sia-sia dikeluarkan. Tradisi orang-orang Arab itu Ramadan itu dermawannya luar biasa. Jadi yang dikatakan Rasulullah itu ketika Ramadan itu Rasulullah itu dermawan seperti berhembusnya angin. Cepat ditok ya kamu. Rasa kau kan mikir. Maka orang-orang Arab, terutama Arab Saudi termasuk ya kalau di Ramadan itu Masjid Haram, jadi negara-negara Arab yang lain itu kalau Ramadan itu orang kaya itu mencari orang miskin di sana. Orang kaya itu cari orang miskin. Jadi kalau cuma buka puasa kayak gini itu sudah biasa di sana. Orang kaya cari orang miskin. Kalau di Indonesia apa? Orang miskin cari orang wali tak. Bahkan mungkin yang pernah mungkin umroh Ramadan gitu ya, kalau mau masuk Masjid Haram itu seperti bab orang-orang Arab itu mencari penumpang. Ayo masuk sini, duduk sini. Nggak mau karena mungkin mau di sana gitu, kecewa dia. Kenapa? Karena makan nggak ada yang mau makan. Dan di sana orang-orang rebutan. Itu karena wae dhewe ta. Wis sak pekan sekali rebutan nih. Itulah berkahnya di sini. Makanya negara sekelas Arab Saudi, subhanallah. Padahal kalau dilihat dibanding Indonesia itu kesuburannya tuh subur Indonesia. Nah di sana kalau ada batu, di sini cuma batu tak. Sekarang saja baru timbul mulai tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa nggak pernah miskin? Karena keberkahan. Kita ingin berkah, harta kita ingin berkah. Kalau berkah itu berarti akan menimbulkan manfaat yang baik. Kemudian yang ketiga, pengaruh daripada perbuatan maksiat itu adalah ia akan semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Ia akan semakin jauh dari orang-orang saleh. Pengaruh dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba, Allah akan jauh dari dia. Dia pun akan jauh dari orang-orang yang baik. Maka orang-orang salaf dulu sampai mengatakan sesungguhnya ya, aku bermaksiat kepada Allah, ya, maka aku lihat pengaruhnya pada perilaku kendaraan dan perilaku istriku. Pada pengaruh individu tapi bisa mengaruhi orang lain. Ternyata kalau dilihat betul juga ya. Kalau kendaraannya bagus, tapi kok bisa macet, mogok. Itu pengaruhnya sampai dosa itu sampai ke situ. Bahkan mempengaruhi keluarganya. Maka kalau kita ini sama Allah semakin jauh, makin jauh. Kalau 5 waktu nggak mau sholat, orang nggak sholat itu berarti semakin jauh dari Allah.
Ramadan nggak puasa, jauh. Sedekah di bulan Ramadan nggak mau, jauh, semakin jauh lagi. Ya. Baca Quran di bulan Ramadan nggak mau juga, jauh lagi dia. Ini faktornya dosa. Pengaruhnya di situ sampai. Bahkan kalau kita berbuat dosa, kira-kira teman kita banyak mendekat atau tidak? Banyak mendekat atau tidak? Tapi banyak mendekat, Pak Ustadz, itu tetangga itu berbuat dosa maksiat, banyak dekat. Lah yang mau didekati juga orang berdosa. Ya kan? Tapi kalau orang beriman tidak mungkin. Dia akan jauh dari orang beriman, dari orang-orang baik dia. Kenapa? Si fulan kerjanya apa? Bikin resah tetangga. Si fulan kerjanya nyakit tangga. Oh, semakin jauh terus. Si fulan, ya, kalau ada helm di depan rumah hilang, langsung mindset itu apa? Orang sudah ngecap kalau di masyarakat itu. Dia jauh dari Allah dan dia akan jauh dari orang-orang yang di sekitarnya. Itu ya, jauh dari Allah, jauh dari orang-orang baik. Kira-kira kita ini jauh dekat sama orang soleh atau jauh dari orang soleh? Pertanyaannya. Atau malah dekat sama orang-orang yang berbuat dosa maksiat? Nah, silakan dilihat sendiri tetanggamu. Alhamdulillah. Sekarang tuh kita paling tidak kalau kita nggak bisa sampai jadi orang soleh dan soleh, mendekat. Mungkin dengan mendekat itu paling tidak ada perubahan. Hadisnya kan sudah cukup banyak ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang saleh itu seperti apa? Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita nggak beli, dapat wangi nggak? Masih dapat. Tapi diumpamakan kalau orang itu berteman dengan orang-orang yang berbuat dosa atau maksiat itu seperti apa? Pandai besi. Dia dia mendekat saja akan terkena apa? Apinya tadi. Bahkan bisa membakar. Mono berarti totolan minyak Pak Ustaz. Orang mono maksudnya. Dekat terus sampai Al-Imam Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqail mu'minin. Perbanyaklah kamu teman-teman yang beriman. Karena bisa saja temanmu yang beriman itu nanti menjadi penolongmu. Nah, kayak gini nih harus begitu dekat terus. Jangan malah kamu jauh orang beriman, malah buat nesoni ustate kayak. Mana kamu mau ditolong nanti? Kita ini thalabul ilmi itu dalam rangka untuk mencari teman nanti yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Terkadang amal yang kita andalkan ini nggak mencukupi, tapi ada teman yang soleh, ibadahnya baik, Al-Qur'annya hafal, bisa diamalkan 30 juz, akhlaknya baik. Kita nggak hafal 30 juz, tapi punya hafalan, tapi kita berteman dengan dia. Nanti mungkin yang akan diingat-ingat nanti siapa yang dekat dengan saya nanti akan diambil. Si fulan ini. Dekatilah orang-orang beriman, jangan kamu jauhi. Kalau kamu jauhi nanti kamu akan mendekat kepada siapa? Ahlul ma'asi, ahlul maksiat. Dia akan berteman dengan pelaku-pelaku maksiat, itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Ini kita cari teman sebenarnya. Cari teman nanti yang mau nyolatkan. Yang nyolatkan ya ini saja kan. Jangan kalau hadir pas buka puasa saja rame-rame. Nanti begitu ada yang meninggal di antara kita, nggak ada yang datang ke situ. Dia connect langsung. Karena iman. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan Allahumma la tahri ajrahu, seterusnya.
semakin jauh dengan Allah Ta'ala dan semakin jauh dari orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat, maksiat dan dosa itu membuat sulit semua urusan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesungguhnya perbuatan baik akan mendatangkan kecerahan wajah dan cahaya hati dan kekuatan badan dan kecintaan. Kalau perbuatan baik itu mesti wajahnya ceria. Lah kowe merengat permut ngopo wajahmu? Nanti banyak masalah. Loh, hadis-hadis Rasul diamalkan sederhana. Kamu tinggal tersenyum aja, monggo. Nah kita ini tidak kadang melihat sesama muslim saja sudah nek wis anyel ya emang angel loh. Ras selera kan. Ya kita ini saudara memang siapa? Selama dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah saudaramu. Tak sambut di matamu. Saudaranya datang pas menjelang Idul Fitri Ramadan. Ojo suudon sik jenengan itu. Oh, ini mesti toh. Oh, sudah suudon aja kamu. Itu berkah, itu berkah. Mungkin cara Allah mengingatkan supaya kita derajat kita diangkat oleh Allah. Nanti kalau ada saudaramu datang dari kampung, secara ekonomi mungkin di bawah kita misalnya datang, jangan bersedih, gembiralah kamu, sambutlah mereka. Kamu belum makan, di sini ada makanan. Nah, senang gitu. Orang yang biasa berbuat baik itu kan cerah. Bahkan akan menimbulkan kekuatan badan. Badan itu jadi sehat. Dia digunakan untuk apa-apa. Karena yang dilakukan itu kebaikan terus. Jadi orang sesungguhnya kalau kita melakukan banyak amal-amal kebajikan itu menyehatkan. Tapi kenapa kok kita ini sering sakit? Itu pengaruhnya apa disebutkan di sini? Perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka. Ini yang ngomong sahabat ini, bukan saya. Kegelapan di dalam kubur, kelemahan badan, susutnya rizki, bahkan makhluk pun benci. Kalau orang sudah biasa berbuat dosa maksiat, lemes. Mbak, kalau dia berbuat baik mesti sehat terus. Faktor sehat itu bukan karena faktor makanan itu yang selanjutnya. Faktor yang menyebabkan kita sehat itu dari hati dulu. Itu penyakit-penyakit yang di dalam hati itu disingkirkan dulu. Sombong tidak boleh, riak tidak boleh, suka mengadu domba tidak boleh, hasad tidak boleh. Itu dihilangkan dulu. Gampang nesu, gampang marah, hilangkan itu. Dan ini kadang memang gangguan setan itu luar biasa masuk ke kita itu ya. Ya Allah, mohon kekuatan kita kepada Allah supaya kita disehatkan terus ya. Dan kalau ada orang dapat nikmat sedikit itu langsung kayaknya diskondi dite. Orang didit disalahkan, didit ya salah. Astagfirullah. Paling enak itu alhamdulillah ya Allah. Teman-teman yang kaya mau bersedekah itu senang gitu. Jadi lemah badannya, makanya jangan dianggap remeh senyum loh ya. Kita ini biasanya senyum kalau ada orang lagi bawa parcel, ya itu saya menji. Orang nge parcel, senyum. Pikirannya kita itu kalau ada orang miskin datang, orang minta tuh kayaknya beban sekali kita tuh ya, beban sekali. Kalau sesungguhnya Allah mau mengampuni dosa dia, cuman karena dia
tidak siap menerima, nggak jadi diampuni dosanya dia. Nah, makanya dimanfaat gini ya. Paling tidak hadis Rasulullah yang sederhana, yang ringan. Tabassum fi wajhika laqika sadaqah. Kamu tersenyum kepada saudaramu, wajahmu adalah bagian daripada sedekah. Mulane engko nek balik aja nesu-nesu ceria. Ditanyain dari istrimu, gimana Pak tadi pengajiannya? Ceria. Jangan susah-susah. Hidup kita ini sudah susah. Apalagi Ramadan. Memang yang lemes panjenengan sendiri, yang lain enggak. Semuanya lemes. Tapi kita tetap ceria. Sebab kenapa? Mulai dari hati. Kalau hati cerah, maka fisik pun akan cerah. Meskipun sakit. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya hati itu kalau bersih dari penyakit-penyakit hati. Membuat sulit semuanya. Urusannya angel. Kemudian yang kelima, melemahkan hati dan badan. Jika hatinya ya bersih, badannya akan kuat. Itu betul ya, dikatakan itu. Pelaku maksiat itu lemah hatinya, maka badan akan menjadi lemah. Maka ukuran ibadah itu bukan hanya badan toh. Banyak orang badannya besar tapi suruh sholat aja susah. Ya kan? Padahal rumahnya di samping orang yang kini yang dinengdi ya kan? Dia sehat, duitnya ada, kendaraan ada, tapi kenapa ke masjid nggak bisa? Kenapa? Karena hatinya sakit, hatinya berpenyakit. Kita nggak mau seperti itu. Nah, berarti nanti kalau Ramadan itu kan, kalau nanti hilang kita nanti setelah Ramadan nggak seperti ini, berarti apa? Sakit. Ya, sakit berpenyakit. Ramadan itu luar biasa. Ini menyatukan kita untuk merubah ibadah kita lebih baiklah. Kita banyak kekurangan, nggak ada yang sempurna kita. Ustadz apalagi berat kadang. Sekarang ini lagi musim-musim, panjenengan tahu sendiri tuh, musim mana anak demam, batuk. Tapi dinikmati ya Allah, berdoa ya Allah supaya kuat sampai akhir Ramadan. Berdoa, jangan malah senang. Kok besok raposo dengan malah begini ngono aneh. Siapa yang hatinya bersih, dia akan tuntas tarawih sampai terakhir. Ya, betul. Siapa yang berpenyakit, dia sudah lemah. Ya. Nanti ini sudah 1/10 yang kedua ini sudah masjid mulai berkurang ini. Hilang semua. Nanti 1/10 ketiga sudah mulai pekan-pekan terakhir sudah mulai penuh lagi. Itulah hati-hati. Saudara kita banyak yang berpenyakit. Ngobati piye? Ngobati piye? Nggak bisa ke dokter ini. Dokter pun punya penyakit. Begitu dokter-dokter yang muslim yang bagus banyak ya. Lah berjamaah. So, kalau kita semua kayak gini, ibadah kita kayak gini seperti Ramadan, nanti setelah Ramadan kita akan sehat walafiat kita. Betul itu. Ya. Insyaallah ya. Maka ketika maksiat dosa itu melemahkan hati dan melemahkan fisik. Makanya kalau buka puasa diatur. Tarawih yang di tarawih di sini apa di luar? Di sini kamu. Ditarawih sama kita. Itu selesai. Sanggup enggak? Halo bapak-bapak, sanggup enggak? Koyo wis mulai penyakitan ini. Ini berat sekali Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Ya, yang penting tarawih ya. Kita tidak melarang buka puasa di jalan, enggak melarang, tapi ingat kalau dengan buka puasa di jalan diingat sholat maghrib itu diamankan, berjamaah diamankan. Orang yang penting sholat,
bukan masalah golek muri. Ana buka puasa muri. Kalau mikir kadang le salat kae piye, nek batal piye kadang mikir itu. Udahlah kita buka puasa di sini. Maka saya tuh kalau diundang tuh kalau terlalu jauh juga males. Kenapa? Ganggu. Saya khawatir ganggunya gitu loh. Bukan saya nggak mau. Mangani sport doa itu mangan itu. Sama aja toh. Sama aja. Yang kita amankan apa? Sholat maghrib berjamaah, sholat isya dan tarawih. Itu diamankan dulu ini. Jadi kalau sudah kelolosan maghrib besora, isya ora, alamat gitu. Tarawih mesti ora. Mesti setan ganggu lagi. Itu kan cuma sunnah. Nah, mulai tahu. Apa? Satu hari mungkin bisa begitu. Nanti selanjutnya nyusul ke hari makanya dijaga terus, konsisten terus sampai akhir. Kemudian yang keenam, orang yang berbuat maksiat dosa itu adalah akan terhalang dari ketaatan. Susah diatur kandanane angel. Sapa kuwi? Ada kan model kita itu kan ya, seperti kita itu kan kadang belum tahu ilmunya lek kandane karo tak ngire iku andane angel. Jadi pengurus ya angel. Ya cenderungnya orang semacam ini tuh cenderungnya kalau melakukan sesuatu tuh sakarepe dhewe. Maka hati-hati kalau yang sudah disepakati dalam musyawarah, kemudian dia keluar dari musyawarah, itulah dia keluar dari ketaatan, itu bagian daripada dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dikoreksi lagi kita itu. Maka tuh taat pada pimpinan itu merupakan suatu kewajiban. Ya tak? Dan ikuti saja. Alhamdulillah. Ada nggak orang semacam ini? Susah diatur, dikandani susah alias ndablek. Banyak ya. Nah, kalau orang semacam itu ada karakter, itu ada masalah di dalam dirinya kaitannya dengan dosa dan maksiat. Ustaz, kalau watak itu susah Pak Ustaz. Nek watak itu gampang. Siapa bilang? Jangan bercontoh pada ahli psikologi. Psikologi itu sudah pasrah ya. Psikologi itu yang diciptakan orang, bukan orang Islam, malah justru orang Barat, Yahudi, Nasrani. Orang berkiblat pada psikologi. Misalnya watak itu dibentuk. Apa gunanya dakwah? Sekeras apapun orang, kalau sudah masuk dakwah, kalau dapat hidayah, dia akan berubah. Buktinya apa? Umar bin Khattab, kerang kurasnya apa? Cukup dengan ayat Oha, luluhlah dia. Dan kita ini kadang menyerah kalau berdakwah. Jangan menyerah. Pokoknya sampaikan saja dengan cara-cara yang baik. Doakan dia. Batu kalau ditetesi air, lama-lama juga akan berlubang. Dengan kalau gini terus tiap hari ngene saya yakin berubah. Masalahnya sepekan sekali gitu. Nah gini maksudnya. Makanya dengan supaya nanti tercerahkan terus. Ngaji kamu tolabul ilmi di mana saja ya. Silakan dimanfaatkan waktu-waktu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terhalang dari kepengennya melanggar terus orang ini. Kepengennya itu beda dengan orang lain. Ada kecenderungan orang itu kan gitu. Kadang kalau bicara itu kan kadang model orang semacam ini itu kan kadang kalau ada orang berbicara mesti akan berbeda. Dan yang lain sudah sepakat dia akan berbeda. Cari apa istilah itu? Cari sensasi. Nah, cari perhatian. Ada nggak model kayak gitu? Banyak. Ya mohon ampun kepada Allah, segera taubat kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ketujuh, pengaruh dosa maksiat itu adalah menumbuhkan maksiat lain. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka akan diikuti kebaikan yang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat dosa, yang lain akan ikut.
Jangan dikira orang yang korupsi, yang suka ngoplos, pertamak itu cuman itu saja ia lakukan. Dia mungkin dulu waktu di sekolah nggak diajari kejujuran. Gurunya sudah nyampaikan jujur kepada dia, tapi dia malah suka berdusta, bohong. Orang korupsi dulu itu sudah latihan itu, jangan dikira langsung jadi korupsi sekian triliun terhadap negara itu. Dia mulai dari sejak kecil sudah nggak jujur, laporannya nggak jelas. Ya. Itu pengaruhnya kan di situ. Artinya apa-apa dicampur, ya. Artinya apa-apa dicampur, mau halal mau haram ya sama saja. Terus pokoknya yang bentuk oplosan apapun nggak baik, kecuali es campur. Oplosan keyakinan nggak ada. Kalau Islam ya sudah Islam. Boleh orang Islam kalau misalnya nanti hari besarnya orang Nasrani Natal malah jenengan kita ikut, nggak boleh. Biarkan mereka untuk menghidupkan hari raya mereka. Kita nggak boleh ganggu toleransi kita di situ. Bukan toleransi malah datang ini tak kasih roti selamat, nggak boleh kamu secara hukum itu. Nanti begitu hari raya kamu undang mereka, dia datang buat roti lagi. Ini selamat hari raya, selamat berbuka puasa. Sing dikai yo seneng wae, alhamdulillah matur nuwun. Imannya sudah mulai menghilang. Alhamdulillah menjalankan. Tapi kalau dia berbuat kebajikan, dia akan ikut. Dia mulai sholatnya tertib, nanti dia sama orang lain baik, ngomongnya yang baik, tutur katanya lemah lembut, tidak menyakitkan. Yang dicari yang halal, yang lagi ya, dia menghindari perbuatan dosa. Ya kalau punya hutang dibayar, sing kok kan dosa ora gelem bayar. Sekena kowe. Karena dia berat membayar hutang, kenapa? Karena faktor dosa. Coba kalau dia merasa diri, dia sadar diri, ya Allah ini dosa, ini dia akan bayar dia. Ya. Hanya hati-hati dengan hutang ini urusan satu ini nggak akan selesai kalau nggak dibayar. Bukan yang dicari doanya. Di masyarakat itu minta doa jamaah. Ustaz, apa doanya Pak Ustaz supaya hutang lunas? Nggak ada doanya. Nanti pada doa semua selesai. Doa itu untuk mempermudah kita supaya bisa membayar hutang. Nanti disamakan dengan Nabi dan Rasul. Nabi Rasul lain ketakwaannya beda dengan kita. Kita ini kok kan dosa. Kalau Nabi Rasul dulu angkat tangan berdoa makan langsung turun. Lawai dewe. Sing medun apa? Tadi yang turun karena terlalu banyak dosa. Maka susah dikabulkan. Kita sadar diri itu. Ada yang terus sekarang itu fenomena ngaku-ngaku wali lagi kan. Ada tuh wali Pak Ustaz. Kok iso? Yang nggak tahu sholat ya betul bukan wali. Wali itu kan ada dua. Waliullah, ya. Yang satu wali setan. Kalau waliullah itu beriman otomatis puasa, sholat 5 waktu, menjauhkan dosa dan maksiat. Wali ngaku-ngaku waliullah, nah, ukurannya waliullah itu kalau di masyarakat tuh katanya bisa terbang, bisa apa lagi, bisa nerawang, ya? Bisa berkomunikasi dengan jin. Itu bukan waliullah, wali. Na'udzubillah min. Ini nanti akan panjang. Kalau maksiat kecil nanti akan semakin besar. Kemudian 8 hati orang yang bermaksiat itu hatinya akan melihat maksiat begitu indah dan tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada keburukan sama sekali. Tidak ada lagi rasa malu melakukannya.
coba lihat di Ramadan ini kan pernah nggak panjenengan lihat ada orang Muslim tapi nggak puasa tapi buka puasa di pinggir jalan? Lihat nggak? Lihat. Ya nggak tahu orangnya tapi kan pernah lihat lah. Padahal kan Muslim secara KTP, agama Islam. Tapi Ramadan siang hari dia minum es dengan tenangnya di pinggir jalan. Karena udah hilang rasa malunya tadi. Ada yang melihat maksiat itu indah. Bahkan ada yang bangga dengan maksiat. Terserah aku, iki awak-awakku. Dia bangga dia. Ya, aku mungkin rasa dipaksa. Privasi, pribadi. Nah, kalau di negara-negara barat itu kan agama itu bukan suatu perhatian pokok. Kita nggak boleh nanyakan tentang agama kalau di sana, karena itu masuk individu. Tapi kalau orang Islam nggak begitu, harus ada. Termasuk KTP itu kan maka disebut agamanya harus jelas. Beberapa tahun yang lalu kan sempat ramai ingin dihilangkan kolom agama ya. Nanti terus piye nanti kalau meninggal ini statusnya siapa ini? Itu pentingnya agama tuh di situ. Agama, rakyatan agamanya Islam formalitas ya nanti urusannya nanti dulu. Yang penting Islam sih. Ya toh? Kalau mau 100% memang nggak gampang juga. Yang penting siapa mau nggak disolatkan. Kita kalau ada jamaah minta solatkan agamanya apa? Islam. Oke. Islam dulu yang kata kuncinya di situ. Ya toh? Nah, maka kewajiban kita secara fardu kifayah adalah merawat jenazahnya, memandikan, mengkafani dan menyolatkan dan menguburkan. Selesai. Syaratnya itu dulu. Ya. Makanya hati-hati nanti kalau ada saudaranya sebenarnya murtad tapi ngaku Islam, maka yang berdosa yang pertama kali ngangkat jenazahnya itu di situ. Na'udzubillah min dzalik. Maksiat itu indah. Ya, maka lihat orang melihat maksiat itu apa? Seperti dia kecanduan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, maksiat itu merusak akal pikiran. Seharusnya ia punya akal sehat, karena akal sehat itu akan mencegah dari kemaksiatan. Ya. Kemudian orang kalau akalnya sehat, ya, orang kalau akal sehatnya hilang, maka dia akan gila. Maka orang beriman itu mesti akalnya sehat. Sehat apa? Ketika ada perintah dia jalankan saja. Termasuk puasa Ramadan. Kira-kira dari sekian itu ada nggak diri kita? Nomor 1 sampai nomor 9 ada nggak? Ada nggak Bu? Nek koken ngerumpi ki dosa apa Bu? Ya, sudah dilanjut ya. Sudah cukup. Memang kalau kita nuruti dosa itu nggak akan selesai. Selesainya orang kalau berbuat dosa seperti itu dimasukkan ke dalam kubur semari ya. Mudah-mudahan sore hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mudah-mudahan kita menumbuhkan tingkat kesadaran kita, hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan ya. Kalau ada kekurangan kesalahan dimaafkan saudaranya, hati bersih itu memaafkan ya. Enggak usah dendam, enggak penting kita dendam. Ngapain capek melelahkan? Udah dimaafkan. Yang penting kalau kita melakukan kesalahan sama orang lain jangan diulangi lagi. Udah itu aja. Taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan umur kita masih diberi panjang sehingga kita masih bisa taubat kembali, bisa memperbaiki ibadah kita, memanfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan, dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Kita akhiri karena tinggal berapa menit ini? 5 menit ya? 5 menit atau 6 menit sekitar itu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir sehat walafiat
Iya, yang belum hatam dihatamkan Qurannya, tarawihnya jangan sampai putus. Pokoknya jalankan terus, nanti ada zakat fitrah, kamu cepat selesaikan, ya. Jangan sampai itu tertinggal itu ya. Insya Allah kalau kita selama kita masih connect dengan Allah terus, hubungan kita dengan Allah baik, sama orang yang akan menjadi baik, dan mudah itu harapan kita semua. Barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 menitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri puasa dalam artian tibanya waktu maghrib, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kembali. Tadi di awal sudah disampaikan, alhamdulillah jamaah semakin bertambah. Mungkin tadi belum pada mendengarkan, kami mengulangi beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan penerimaan zakat fitrah di Masjid Nur Aini. Mulai kami buka pada tanggal 22 hari Sabtu besok, 22 Maret ya, bertepatan dengan hari Sabtu, sampai tanggal 30 waktu zuhur ya. Adapun waktunya, waktu penerimaannya setiap selesai sholat tarawih ya. Jadi kembali kami ulangi, di Masjid Nur Aini penerimaan zakat fitrah mulai dibuka tanggal 22 sampai tanggal 30 Maret. Waktunya setelah sholat tarawih. Adapun jenis dan kadar zakat fitrah yang ditentukan adalah makanan pokok, beras sesuai dengan makanan yang biasa kita makan di rumah. Ketentuan dan kadarnya 2,7 kg ya, minimal 2,7 kg. Ketentuan ini kami ambil berdasarkan Fatwa MUI nomor 65 tahun 2022, peralihan fatwa penentuan kadar zakat fitrah dari 2,5 kg menjadi 2,7 kg. Hanya saja nanti bila ada jamaah yang tiba-tiba datang kemari dan masih berpatokan pada fatwa MUI yang lama, misalnya membawa 2,5 kg, insya Allah tetap akan diterima. Karena memang ketentuan fatwa itu yang lama memang sudah diperbarui MUI, tapi tentu ada sebagian ulama juga yang masih berpegang kepada ketentuan yang lama itu, sehingga kita tetap menghormati. Namun kami menganjurkan, meskipun di Masjid Nur Aini kita tentukan dan kita patok 2,7 kg, namun kami pun tetap menganjurkan jika dilebihkan lebih baik ya, misalnya menjadi 3 kg ya. Itu ya terkait dengan zakat fitrah. Adapun nanti PJ dan penanggung jawab untuk penerimaan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Nur Aini itu ada di bawah seksi ibadah yang dikomandoi oleh Bapak Suroto dan Bapak Dr. Bahari, dan semua anggota ketakmiran terlibat dalam membantu, termasuk nanti dalam penerimaan zakat fitrah jika ada jamaah yang datang membawa setelah sholat tarawih, insya Allah ya. Itu mungkin sekedar informasi yang bisa kami sampaikan untuk zakat fitrah ya di Masjid Nur Aini. Adapun informasi-informasi selanjutnya nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, insya Allah pada Senin yang akan datang. Nanti jika ada pertanyaan, ada hal yang perlu diperjelas, mungkin ada kemarin beberapa jamaah yang bertanyakan tentang fidyah dan zakat mal.
Nanti sifatnya sekedar konsultasi, arahan kami bisa sampaikan nanti. Bisa berkonsultasi di luar majlis ini insyaallah. Namun adapun terkait dengan zakat fitrah sendiri nanti bisa langsung bertanya kepada Bapak Suroto dan Bapak Dr. Baharudin. Itu saja mungkin sekedar informasi tambahan yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebajikan Bapak-bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada sore hari ini, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita mulai dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.